testing itu bisa kita lakukan. Pertama, sesegera mungkin bisa setelah kontak. Kalau yang kedua, kalau mulai ada gejala setelah kontak, itu langsung segera testing. Berarti itu tadi 2 ya Mas, terkait apa kalau misalkan dia mendapatkan info dari sudah ada rekannya atau yang baru dia temui itu positif COVID dan mengalami kontak, mereka berkontak langsung, itu langsung tes. Langsung tes segera. Atau kalaupun mengalami gejala-gejala itu juga betul, langsung tes juga. Jangan tunggu-tunggu. Nah Mas, mungkin boleh diingetin dikit nggak nih ke kita gejala-gejalanya itu seperti apa aja sih yang akhirnya perlu kita waspadai untuk kita bisa langsung testing, Mas? Oke, jadi paling tinggi itu adalah paling tinggi itu maksudnya paling banyak gejala yang paling banyak dialami. Pertama demam. Kemudian kedua ISPA. ISPA tuh infeksi saluran nafas atas ya, jadi batuk, pilek, terus nyeri tenggorokan ya. Terus yang ketiga ini yang paling khas. Jadi ini kalau semua orang atau Bapak Ibu saudara-saudari warjo yang mengalami ini, jadi penghindra penciuman hilang. Ini harus hati-hati. Ini sangat khas dari COVID-19. Sama yang keempat ageusia. Ageusia itu jadi gangguan pengecapan. Jadi kayak makan tuh rasanya beda. Jadi kayak gitu misalnya ada. Jadi pasien saya tuh juga saya dapat kasus-kasus tuh beda-beda nih. Ada yang dia makan asin jadinya asam. Ada yang dia makan semua hambar. Jadi nggak ada rasa. Nah ada yang ada yang tingkat misalnya dia nggak terlalu asin tapi menurut dia tuh asin banget. Ada yang kayak gitu. Itu saya udah nemuin semua kalau yang gangguan pengecapan ini. Nah, jadi itu yang khas. Sama yang sekarang banyak, apalagi saya dokter penyakit dalam, jadi pada rata-rata banyak pasien-pasien tuh nyeri ulu hati, diare. Itu ternyata saya tes ternyata positif. Jadi gejala pencernaan nih hati-hati juga. Diare, nyeri ulu hati, mual, kemudian padahal pasien ini sama sekali beberapa pasien saya yang saya tangani ini dia nggak ada keluhan batuk pilek, indera penciumannya hilang, enggak, diare atau nyeri ulu hati ternyata dites positif, gitu. Ini yang bahaya. Dan yang sekarang agak banyak ini adalah gejala neurologis atau gejala saraf ya. Jadi rata-rata kayak nyeri kepala hebat, terus dia tuh kayak kesadarannya kayak berubah-berubah gitu nih. Jadi ini saya dapat 2 kasus. Jadi yang satu nih memang demam, kemudian ini kayak ngelantur. Yang satu lagi kayak sorry ya kayak kerasukan. Jadi kayak tapi ternyata itu pas kita testing ternyata positif nih. Jadi itu gejala neurologis, jadi gangguan kesadaran, nyeri kepala hebat, dan yang lagi banyak nih saya temukan insomnia, jadi susah tidur. Hati-hati juga nih ya, susah tidur. Benar-benar yang sering begadang-begadang itu mulai waspada tuh berarti itu ya. Itu juga harus hati-hati, itu juga bisa salah satu gejala tapi nggak khas ya, bukan. Jadi ada yang gejala khas, yang tipikal, ada yang atipikal. Yang tipikal yang tadi yang khas yang saya sebutkan tadi demam, batuk, pilek, hilang penciuman, hilang gangguan rasa, ya, terus kelemahan badan itu paling sering. Jadi lemes, ternyata lemes tapi nggak demam, ternyata dicek positif bisa gitu. Terus yang gejala yang nggak terlalu khas itu diare, kemudian sekarang kayak ini artis ya, Dewi Persik tuh ya, ruam-ruam ya, jadi merah-merah di kulit, gejala kulit ya. Gejala kulit itu saya juga baru 1 kali waktu itu dapat, tapi dia itu juga pasien itu punya autoimun, jadi ini juga harus hati-hati juga, terutama pasien yang punya basic, dia punya ada penyakit penyertanya autoimun, itu juga bisa memperburuk gitu. Terus yang ketiga tadi gejala gangguan saraf ya, jadi kayak nyeri kepala hebat, terus gangguan kesadaran, terus sulit tidur, itu juga bisa salah satu gejala atipikal atau gejala nggak khas dari COVID. Jadi makanya virus ini jahat sekali dan dia the great pretender, jadi dia bisa gejalanya tuh bisa menyerang semua organ gitu, jadi nggak khas hanya untuk pernafasan aja.
Iya, gitu. jadi orang mungkin nyangkanya sakitnya sakit yang lain, tapi ternyata itu juga COVID yang menyerang ke situ. Betul, Ya. betul Ya, Neil. jadi kewaspadaan itu penting ya. Ini Warjo semua, teman-teman Warjo semua nih, tadi ada simptom dan gejala-gejalanya, ada 4 tadi yang khas, tapi juga banyak juga gejala-gejala yang saat ini pun ternyata sudah COVID ini menyerang, menunjukkan gejala-gejala yang lain di luar dari empat yang khas itu, sehingga kita pun juga harus semakin waspada, jadi harus semakin menjaga diri kita juga. Betul. Nah, Mas Bedi, tadi balik lagi nih Mas. Tadi kan berarti kan kalau yang harus testing, itu adalah orang yang sudah pernah bertemu langsung, berkontak secara langsung, dan juga mereka yang menunjukkan gejala. Nah, gimana kalau dengan mereka-mereka yang ini dalam tanda kutip merasa, oh saya sudah sangat menjaga jarak, saya nggak menunjukkan gejala apapun, terus saya juga nggak pernah bertemu dengan orang yang hingga saat ini positif COVID gitu. Jadi orangnya yang ibaratnya dia menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik. Tetap, gitu. Ya. Nah itu buat mereka gimana nih Mas? Karena kan ada nih kasusnya, akhirnya orang-orang yang sangat menjaga pun juga terkena dari COVID-19 ini, meskipun mereka juga nggak tahu kenanya dari mana gitu. Nah itu waktu yang tepat untuk testing seperti itu kapan tuh Mas? Sama, Neil. Jadi kalau misalnya nih si orang yang sudah menjaga protokol ini juga misalnya dia sudah pernah kontak, tapi dia saya ini dok, ini sebanyak pasien-pasien seperti ini. Saya sudah menjaga dok, saya pakai masker, saya pakai, ada yang ke pasar aja pakai sarung tangan ya kan, terus saya ini udah double. Saya bilang kita tuh tidak serta-merta kalau kita menjaga protokol tuh kita pasti ada satu titik lengah kita, gitu. Pasti ada satu titik lengah. Jadi itu membuat sebenarnya walaupun memang sudah menjaga dengan protokol yang ketat, kalau misalnya sudah pernah kita terpapar atau misalnya tiba-tiba timbul gejala, itu ya sama. Jadi ada nih pasien saya satu, dia benar-benar menjaga protokol dengan ketat, dan dia datang ke saya tuh dia batuk-batuk Neil. Nah, tapi dia masih denial gitu. Saya bilang mendingan mendingan cepat di PCR deh, soalnya nanti kita biar lebih awal tahu, lebih enak melindungi Bapak, atau juga kita cepat treat, kita cepat kasih terapi biar nggak memburuk gitu. Dia bilang, dok saya benar-benar saya jaga protokol ketat tuh, segala macam. Terus dia akhirnya second opinion di tempat lain, sama di tempat lain juga minta di PCR juga. Akhirnya dia balik ke saya lagi, dia bilang, ya udah dok, PCR ya dok, tapi menurut saya nggak terinfeksi itu, saya cuman alergi, saya kumat, dia bilang gitu. Oke. Tapi PCR positif hasilnya, Neil. Jadi makanya kenapa yang paling penting itu untuk testing itu sesegera mungkin setelah kita kontak. Dan kita harus tahu, Neil, ini yang penting nih, poin penting. Kita harus tahu siapa saja yang sudah kita temuin, ya, dan apakah ada info dari orang yang pernah kita temuin itu, apakah dia terinfeksi atau enggak. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi kayak misalnya Daniel ketemu misalnya ada teman atau siapa gitu, kadang-kadang juga kita cek juga gitu, ini lo ada ini nggak, lo ada habis ini nggak screening PCR atau rapid kan, nih mau mudik lo gitu, tanya juga gitu, atau misalnya ada nggak keluarga yang lagi lagi sakit atau apa, ada nih bro, adik gue lagi batuk-batuk. Nah itu udah informasi yang paling penting, Neil. Gitu. Terus kita ketemu sama dia bilang info seperti itu. Nah, kita langsung kita lihat diri kita, kita pernah kontak sama yang dia anggota keluarganya ada yang punya gejala ke arah COVID gitu. Nah, itu harus hati-hati gitu. Jadi memang ini terlihat remeh, tapi menurut saya ini penting sekali. Jadi kita kalau dalam satu hari itu kita harus tahu info-info orang-orang yang kita temuin gitu. Apalagi kayak saya nih, saya kan di rumah sakit nih. Saya itu sekarang sejak pandemi ini sangat membatasi diri. Jadi maksudnya kayak gini, kayak biasanya saya sama teman-teman dokter spesialis yang lain kita ngobrol
Misalnya udah selesai di praktek, kita ngobrol bareng di satu ruangan gitu, kita makan bareng. Sekarang nggak pernah lagi. Jadi kayak misalnya makan bareng dalam satu ruangan tertutup, kemudian apalagi kayak di kita kan zona merah ya, rumah sakit ya sebenarnya ya. Jadi makanya membatasi diri. Nah, sama juga dengan yang lain gitu. Jadi selain kita tahu siapa aja orang-orang yang kita temui hari itu, ya kita membatasi diri jangan sampai, ya itu yang namanya physical distancing ya, jangan sampai ini gitu. Ya benar. Dan akhirnya itu juga sedikit apa ya, berarti mengubah gaya hidup juga ya Mas ya. Betul, lifestyle itu sangat amat berubah. Yes, betul. Nah, itu kan mungkin juga familiar kalau kita sekarang menyebutnya dengan contact tracing ya Mas ya. Ya, betul. Ya, nah mungkin boleh sedikit berikan sedikit gambaran. Kalau tadi kan udah disebutin kita menanyakan informasi tentang orang-orang yang kita temuin. Nah, sebenarnya kontak tracing itu seperti apa sih, Mas? Nah, kontak tracing itu sebenarnya apa sih gitu? Betul. Jadi ini juga mengarah ke sana ya nilai. Jadi tadi saya bilang kita tahu orang-orang yang kita temui siapa saja. Nah, kalau misalnya tadi kayak kasus saya ketemu sama satu orang yang dia ada gejala, terus ternyata dia di PCR ternyata positif. Nah, misalnya si orang ini nanti dia pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, atau misalnya taruhlah jangan rumah sakit, puskesmas dulu. Nah, nanti biasanya dari dinas kesehatan akan kontak tracing. Nah, kontak tracing itu adalah trace itu artinya melacak orang-orang yang kontak erat sama pasien ini. Nah, kontak erat itu apa artinya? Jadi orang yang tidak berjarak kurang dari 1 meter sama dia berinteraksi lebih dari 15 menit sama si pasien ini. Nah, jadi dia akan di tracing siapa aja nih yang kontak sama pasien yang terkonfirmasi ini. Pertama pasti kontak erat dilihat dulu, anggota keluarga dulu, yang lingkaran terdekat dulu. Inner circle-nya pasti keluarga inti ya, kayak misalnya bapak ini punya istri, anak-anaknya semua di kontak tracing, dilihat siapa saja nih yang kontak erat dengan bapak ini, yang apakah mereka sudah mulai muncul gejala atau tidak. Itu yang istilah kontak tracing. Jadi melacak orang-orang yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya dia ingat siapa saja nih dia berkontak, itu gampang sekali memudahkan petugas kontak tracing atau petugas dari dinas kesehatan atau puskesmas untuk ini melacak gitu. Makanya saya bilang jadi kita saat pandemi ini harus ingat-ingat nih, saya kontak sama siapa saja, supaya nanti gampang, misalnya saya ternyata udah bergejala, di tes positif, saya berkontak dengan ini nih, langsung telepon, langsung suruh testing mereka semua gitu. Makanya kenapa testingnya sesegera mungkin. Nah, berarti kontak tracing ini yang menjalankan apakah dari dinas kesehatan aja atau kontak tracing itu sebenarnya dari kita sendiri juga bisa menjalankan sendiri sih, Mas? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali, Daniel. Jadi, sebenarnya idealnya itu dua-duanya, Nil. Jadi yang satu, bareng, ya? Nah, dinas kesehatan kita nih sangat kewalahan, jujur saja. Semua petugas yang kontak tracing ini paling kewalahan, Nil. Jadi paling utama sebenarnya yang paling ideal, bukan paling utama, paling ideal itu kita kalau bisa mencatat siapa saja nama yang kita kontak erat, jadi tidak physical distancing dan kontak lebih dari 15 menit. Ya, itu sampai misalnya dengan tanpa APD ya, tanpa APD, misalnya dia kontak tanpa APD dengan atau tanpa APD itu juga tidak masalah. Jadi kita catat semua ya. Catat, kemudian kalau bisa kita hubungi orangnya satu-satu, atau misalnya kalau kita punya waktu, tapi kalau kita nggak punya waktu mungkin bisa dikasih ke dinkesnya atau orang petugas kontak tracing yang melacak ya, atau mungkin dari kita sendiri kita bantu gitu. Selain misalnya kita udah kasih nama-nama ke mereka, kita juga ingetin, tolong saya habis terkonfirmasi positif, tolong kalian testing. Itu yang utama gitu. Jadi dia aware terhadap dirinya dan dia aware terhadap yang orang lain yang kontak dengan dia, supaya apa? Itu namanya mencegah supaya jangan
infeksi itu terus menyebar gitu. Iya, mencegah penyebarannya itu. Mencegah penyebaran, betul. Nah itu kalau yang dihubungin itu, apakah tadi sesuai dengan inkubasi, berarti yang kita bertemu selama 14 hari terakhir, atau batas minimalnya sampai berapa minggu ke belakang sih Mas yang kita hubungin? 14 hari sih Neil, betul sekali. 14 hari terakhir, ya? Betul. Gitu. Ya, karena bener juga sih, karena waktu itu kebetulan aku juga baru dapat info, ini sekitar 2 minggu yang lalu, temanku ada yang positif COVID, terus dia cerita ke aku dia positif, untungnya aku juga nggak ketemu sama dia. Terus dia langsung ngabarin ke orang-orang, jadi ngabarin kebetulan waktu itu dia juga habis olahraga bareng kayak di jogging gitu, terus dia langsung ngabarin ke teman-temannya, ini aku positif, tolong kalian testing dan sebagainya. Dan menurutku itu langkah yang sangat baik ya untuk kita bagus bisa melakukan itu, membantu untuk mencegah ini bersama seperti itu. Betul Neil, bagus banget itu. Oke, dan berarti tracing itu untuk kita atau melacak kontak langsungnya itu tidak hanya dijalankan oleh dinas kesehatan, tapi juga kita juga harus inisiatif menjalankan. Betul. Itu sangat membantu, karena kalau kita ngarepin dari orang lain itu, apalagi sekarang kasusnya kayak begini, wah susah. Jadi mendingan betul sekali yang dilakukan teman Daniel tadi, langsung kontak sama teman-temannya di WA cukup, nggak usah pokoknya di WA atau telepon. Segera mungkin testing karena saya positif. Iya, itu sangat membantu kontak tracing. Ya, karena mungkin buat teman-teman Warjo juga, buat informasi kontak tracing pun juga sudah sangat banyak ya, Mas Berry ya. Betul. Informasinya banyak, bahkan dari Kementerian Kesehatan pun di bulan September tuh udah ngeluarin buku panduan kalau nggak salah. Buku panduan kontak tracing itu free untuk di-download, jadi kalau siapapun yang pengen sekedar baca-baca, menggali informasi mengenai kontak tracing, itu penting banget dan informasi yang harus kita cari lah sekarang gitu. Itu informasi-informasi yang harus digali lah ya sekarang ini. Betul sekali Neil. Nah, terus kalau tadi kita bahas terkait dengan testing, kita juga udah bahas juga terkait dengan tracing bahwa dalam kondisi saat ini itu berarti tetap intinya kan bagaimana kita bisa menjaga satu dengan yang lain ya Mas ya. Iya. Bahkan mungkin kalau karena hingga saat ini kan PSBB kan masih diterapkan gitu. Kita harus saling menjaga jarak, atau bahkan biar kontak tracingnya nggak ribet, kan enak kalau misalnya kita di rumah doang gitu kan, kontak tracingnya nggak banyak, jadi lebih simpel mungkin ya, lebih sederhana. Jadi penting banget untuk kita sekarang ini menjaga jarak, masih menjaga jarak satu dengan yang lainnya gitu. Nah, wah banyak banget nih informasi yang didapetin ya dari Mas Berry terkait dengan tracing, terkait dengan testing. Nah, dan ini juga sedikit aku mengingat yang disampaikan juga oleh Mas Berry di video singkatnya, bahwa dia menyebutkan bahwa COVID ini sebenarnya bukan aib ya Mas ya? Betul. Oke, nah mungkin boleh berikan sedikit gambaran Mas, kenapa sih akhirnya kita tuh harus menjalankan tracing, kenapa harus menjalankan testing, kenapa sih kita nggak boleh merasa malu untuk kita mendeklar gitu ya, menyatakan bahwa misalkan kita kena COVID gitu, kenapa sih itu kita tidak bisa memandang COVID ini sebagai aib Mas? Jadi thank you banget Daniel. Jadi gini, kita nih lagi pandemi ya, pandemi itu jutaan orang di belahan dunia lain itu juga mengalami hal yang sama dengan kita. Iya. Kayak misalnya saya terinfeksi COVID-19, saya nggak akan malu karena orang lain juga di belahan dunia lain pun mengalami hal yang sama dengan saya, terinfeksi. Dan orang yang terinfeksi itu gimana ya? Jadi kadang-kadang orang tuh ada pasien-pasien yang memang bilang, ini saya karena berdasarkan pengalaman dengan pasien ini, ada yang bilang, Dok, ada yang sombong dok, dia merasa dia belum terinfeksi karena dia benar-benar menjalankan protokolnya dengan ini. Jadi kalau yang terinfeksi itu sudah tidak menjalankan, jadi orang yang selebor gitu, orang yang tidak ceroboh, orang yang tidak menjaga protokol. Padahal banyak sekali pasien saya Neil yang terinfeksi tapi dia sudah benar-benar pola hidupnya tuh luar biasa, menjaga protokol dan orangnya perfeksionis. Tapi kena juga. Jadi gini,
virus COVID-19 adalah virus yang baru dan dia itu transmisinya aja kemarin masih sempat kontroversi, WHO bilang bukan airborne, ternyata akhirnya airborne ya. Jadi karena baru jadi orang masih perlu diteliti dan tingkat penyebaran dan infeksinya itu sangat cepat gitu. Jadi kita nggak usah mikir, jangan kita jadi mindset kita kalau yang terinfeksi itu orang yang selebor. Enggak, kita tuh manusia punya banyak kelemahan, pasti ada titik lengah kita. Kayak saya walaupun misalnya saya udah benar-benar menjaga protokol, benar-benar misalnya saya pakai APD, kemudian melepas APD itu saya masih suka cemas, Nil, karena saya mikir saya tuh cuma manusia biasa, pasti saya punya titik lengah gitu. Tapi tetap saya memaksimalkan apa yang saya bisa, yaitu ya kita saat ini belum ada vaksin, ya kita bisanya protokol 3M itu yang kita maksimalkan gitu. Walaupun kecemasan tuh selalu pasti ada gitu. Nah, makanya saya bilang ini bukan aib gitu. Kita tuh semua tuh kita hanya manusia biasa, punya kekurangan, punya kelemahan. Orang yang ketat pun menjaga protokol 3M pun bisa terinfeksi gitu. Karena nih virus baru, virus yang sangat cepat menyebar, jadi ya bukan aib, ini justru penyakit baru yang benar-benar harus kita atasi bersama, kita harus kerjasama, harus gotong royong. Gimana kerjasamanya? Menerapkan protokol 3M, benar-benar kalau misalnya kontak tadi dengan orang ya kita testing, jangan takut dengan testing. Orang kadang-kadang gini, Nil, cara berpikirnya, wah saya kalau testing nanti positif ya, nanti pasti saya dijauhin. Mikirnya itu dulu, bukannya mikirnya saya sembuh dulu gitu. Malah mikirnya, oh saya pasti diisolasi, dijauhin orang. Dikucilkan. Salah. Kan? Betul, orang-orang, makanya banyak pasien saya yang berpikirnya seperti itu. Justru saya bilang loh, justru mikirnya harus sembuh dulu, harus bisa, jangan menyebarkan infeksi sampai ke lain orang, apalagi orang yang kita sayang, kita kasihi gitu. Orang-orang berpikirnya, ini banyak yang berpikir ini aib, takut kalau positif dijauhin lah, nggak usah ini deh, nggak usah kontak-kontak sama dia, nggak usah hubungin dia, nggak usah deket-deket, nah, kayak gitu. Nah inilah memang makanya karena ini masa pandemi, makanya saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari warga semua, jangan takut, tidak usah takut dengan COVID-19. Jangan takut, ya itu tadi bukan aib. Jadi kita pola pikirnya, kita menjaga diri kita sama menjaga orang-orang yang kita kasihi dengan cara tadi melakukan protokol 3M sama sesegera mungkin melakukan testing kalau misalnya merasa kontak erat dengan pasien COVID-19 atau tadi Nil punya gejala ke arah sana gitu. Ada Nil, pasien saya Nil yang dia kayak takut untuk testing, takut. Jadi udah masuk ke IGD, saturasi oksigennya udah 80%, padahal kita manusia normal itu kadar oksigen di dalam darah tuh harus di atas 95%. Dia masuk ke IGD tuh udah megap-megap nafasnya, kayak tenggelam gitu. Betul. Udah. Jadi itu adalah kalau terlambat. Makanya saya bilang obat-obatan yang kita punya ini puji Tuhan, walaupun memang ada penelitian-penelitian yang bilang kurang efektif atau apa, tapi puji Tuhan antivirus yang kita punya ini menurut saya dibandingkan ke waktu zaman dulu ya, bukan zaman dulu ya, maksudnya beberapa bulan yang lalu awal-awal kan kita pakai kloroquine ya, terus ya masih yang obat malaria itu ya, tapi sekarang udah puji Tuhan udah ada obat-obat antivirus dan itu sangat membantu nih. Jadi makanya lebih cepat dites, kita cepat tahu, langsung cepat diobatin, si COVID virus ini akan tidak akan membuat perburukannya lebih lanjut gitu. Oke. Jadi makanya saya bilang melindungi diri dan melindungi orang yang kita kasihi, betul. Benar banget. Nah itu kata kunci banget tuh ya dari Mas Berry, terkhusus terkait dengan topik kita hari ini. Kata kuncinya adalah buat teman-teman Bapak Ibu Warjo semua, jangan malu, jangan takut untuk kita melakukan testing gitu. Karena mungkin akan lebih malu lagi dibandingin kalau misalnya di bayangan saya ya Mas Berry ya,
akan lebih malu kalau misalnya kita menularkan orang lain dibandingkan kita kena COVID gitu. Dibandingin kita ketahuan kena COVID, kok di bayangan saya akan lebih malu dan akan lebih aib lagi kalau misalnya kita hanya berdiam diri, tapi ternyata kita menjadi sumber penularan. Menurut saya itu akan lebih malu dan akan lebih aib lah kalau kayak gitu. Tapi untuk kita bisa mencegah itu semua dengan cara ya tadi ya, tidak hanya menerapkan 3M tadi, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak hanya menerapkan protokol kesehatan saja, tapi juga kita kalau mulai merasakan gejala-gejala atau tadi melakukan kontak dengan mereka yang positif COVID, jangan pernah malu untuk kita melakukan testing. Karena penting tadi intinya tidak hanya untuk menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga orang lain gitu. Dan toh saat kita melakukan testing pun, misalkan kita positif COVID pun jangan takut. Karena tentunya udah ada orang-orang seperti Dr. Berry, seperti tenaga-tenaga kesehatan di seluruh dunia ini yang sudah bekerja keras selama kurang lebih 10 bulan ini, dan pastinya ada kemajuan secara medis, penanganan pun juga sekarang lebih baik, jadinya pasti penanganannya sudah lebih bagus, dan bahkan angka kesembuhannya pun kan juga cukup tinggi ya Mas ya, terkait betul ya. Jadi jangan pernah takut untuk jangan pernah takut terhadap COVID. Gitu, jangan pernah takut untuk kita testing dan sebagainya, untuk kita menjaga tidak hanya diri sendiri, tapi yang paling penting kita menjaga orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Betul. Terima kasih banget nih Mas Berry. Ada lagi nih, tambahan lagi nih. Jadi kalau misalnya terutama Bapak Ibu atau misalnya orang tua kita udah usia lanjut ya, di atas 60, kemudian punya penyakit penyerta seperti penyakit darah tinggi, diabetes, penyakit jantung ya, dan penyakit-penyakit yang lain itu misalnya pun kalau misalnya belum ada gejala tapi pernah berkontak dengan orang yang curiga atau sudah terkonfirmasi COVID-19, sesegera mungkin di testing karena ini adalah kelompok yang rentan. Nah, kelompok rentan ini yang harus kita jaga karena dari penelitian memang dan dari kasus-kasus yang saya temui memang orang dengan penyakit komorbid ini justru jeleknya itu karena komorbidnya makin buruk nih. Dia terinfeksi COVID-19 tapi penyakit yang ada di dianya itu makin buruk. Itu yang kadang-kadang membuat pasiennya jadi berat kondisinya jadi meninggal gitu. Jadi makanya ini juga yang paling penting juga kelompok ini yang benar-benar harus kita segera testing kalau misalnya ada berkontak dengan orang positif atau curiga positif gitu. Oke. Nah tadi itu juga poin penting juga ya Mas ya, bahwa mereka yang disertai dengan penyakit komorbid dan juga kelompok-kelompok tertentu tadi usianya di atas berapa Mas? 50 ya? 60 tahun. 60 di atas 60 tahun. Apabila berinteraksi dengan mereka itu segera di testing. Paling tidak untuk memastikan bahwa memang semuanya sehat, dan tadi jangan takut karena tentunya semakin cepat ketahuan penanganannya pun juga akan semakin cepat. Sehingga pastinya bentuk penanganannya akan jadi lebih baik ya Mas ya akhirnya ya. Betul ya. Oke, nah nih terima kasih banget Mas Berry, udah banyak banget sharing. Mungkin untuk menutup Mas Berry boleh nggak sedikit saran-saran ataupun sedikit kalimat penutup lah untuk warjo-warjo di sini terkait dengan testing dan tracing ini sendiri Mas. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tidak usah takut akan testing dan tracing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi yang saya bilang tadi seperti sebelumnya sama Daniel, kalau Bapak Ibu pernah berkontak dengan orang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 atau sudah terkonfirmasi COVID-19, sesegera mungkin lakukan testing. Tidak usah takut, tidak usah cemas, karena ini pandemi, banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah malu ya. Dan kedua, kalau semakin cepat kita tahu hasilnya, Bapak Ibu juga pastikan lebih lega ya, lebih tahu kalau kita cepat tahu hasilnya negatif, saya lebih aman. Atau kita tahu kita positif, ya kita segera mengisolasi diri atau kita langsung ke rumah sakit atau kemana untuk melakukan isolasi, misalnya perlu dirawat ya gitu. Terus yang berikutnya
apa namanya, kita tuh vaksin memang sudah ada gitu. Itu harapan yang sangat baik untuk kita semua. Tapi vaksin ini memang kan distribusinya butuh waktu. Distribusinya butuh waktu, kan ada kelompok-kelompok prioritas juga. Nah, dan kita kan belum tahu pastinya karena belum banyak dilakukan di seluruh dunia. Kita kan belum tahu efektivitasnya benar-benar yang apakah baik 100% sangat melindungi atau gimana. Memang kalau dari penelitian ada beberapa jenis vaksin yang efektivitasnya sangat bagus ya. Cuman kan yang dilakukan atau sudah divaksinasi kan hanya beberapa kelompok, kan belum semua orang. Nah, makanya itu walaupun sudah ada harapan ini, kita jangan lengah. Karena banyak sekali orang yang lengah. Wah, udah ada vaksin kok. Udahlah, nggak usah pakai masker. Udah ada vaksin, nggak usah ini, kita ngumpul-ngumpul aja, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Nah, itu yang bahaya. Jadi, walaupun sudah ada vaksin, kita tetap harus menjaga protokol 3M. Karena yang saat ini sudah terbukti efektifnya hanya 3M. Gitu. Karena vaksinasi ini masih butuh waktu untuk distribusinya, segala macam gitu. Nah, kalau 3M ini sudah sangat terbukti efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi tetap Bapak Ibu jangan lengah, walaupun sudah ada vaksin, tetap jaga diri dulu dengan protokol 3M. Dan juga Nil, satu lagi, ada juga nih beberapa pasien saya Nil yang, saya udah sembuh kok dari COVID dok, ini udah punya antibodinya dok. Jangan salah, banyak sekali kasus reinfeksi sekarang. Jadi pasien yang sudah terinfeksi, sudah sembuh, ternyata dia terinfeksi lagi. Nah, ini yang bahaya karena itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya misalnya antibodi yang bertahan di dalam tubuhnya nggak. Jadi ada penelitian di Korea, kalau nggak salah, Korea Selatan. Jadi antibodinya tuh yang pasien yang terinfeksi itu hanya bertahan selama 3 bulan aja, Nil. Jadi setelah 3 bulan dia hilang. Dan dia terinfeksi dengan strain yang berbeda, virus COVID-19 dengan strain yang berbeda. Itu bisa juga di situ. Gitu. Jadi makanya ada beberapa kasus reinfeksi. Jadi justru mungkin Bapak Ibu yang udah sembuh ya juga tetap jangan lengah juga, tetap harus protokol 3M juga. Gitu. Jadi jangan, saya udah punya antibodinya kok, saya jadi nggak apa-apa, nggak pakai masker, jangan. Justru harus tetap menjaga itu. Jadi walaupun vaksinasi sudah ada, walaupun misalnya sudah sembuh, sudah punya antibodinya, tapi tetap jangan lengah dulu. Gitu. Tetap dengan protokol 3M sampai benar-benar semua sudah diimunisasi atau divaksinasi dan vaksinasinya sudah terbukti. Jadi kita tetap jaga dulu protokol 3M ini. Ini yang paling terbukti efektif dari semuanya. Itu Nil. Oke, thank you. Sama satu lagi Nil, satu lagi. Boleh. Saya punya sharing. Oh iya, saya beberapa semenjak dari bulan Maret sampai bulan Januari ini banyak sekali kuasa Tuhan yang saya saksikan pada pasien-pasien COVID-19 ini. Jadi saya mau cerita salah satunya. Jadi baru Desember ini kemarin, pasien saya ini adalah seorang nenek-nenek. Dia udah punya cucu, udah punya putra-putri ya, dan dia punya komorbid diabetes sama darah tinggi. Nah, waktu masuk nih dia memang sangat sesak, nafasnya berat ya, saturasi kadar oksigen darahnya di bawah 90%. Ini memang ya itulah, saya kadang-kadang kalau udah ada komorbid, lansia, waktu awal keadaan umumnya waktu masuk ke IGD sudah buruk, itu kadang-kadang kita sebagai tenaga medis sudah kayaknya berat nih gitu ya. Tapi ya justru dari kelemahan dan beratnya kasus ibu ini, Tuhan menunjukkan kuasanya Nil. Jadi ibu ini kita rawat selama 2 minggu, dan waktu dia sudah melewati masa kritisnya ini, masa sesak yang beratnya ini, jadi paru-parunya bercaknya udah hampir, kalau kita lihat kalau dari CT scan itu hampir putih semua kan, paru-paru normalnya warnanya hitam. Kalau di ronsen atau di CT scan ini ibunya putih semua, berat. Tapi ibu ini dia bawa HP-nya, dia
muter-muter lagu rohani ya, lagu-lagu penguatan ya, terus dan puji Tuhan Nil, dia berespon dengan obat-obatan yang kita kasih. Jadi hari kalau saya nggak salah itu hari ke 9 atau ke 10 dia itu sudah kita, tadinya dia udah pakai masker oksigen yang 15 liter itu ya. Kemudian akhirnya dia pakai nasal kanul, jadi yang oksigen yang di hidung ini yang pakai. Nah itu udah mulai pakai itu karena kadar oksigennya udah bisa kita turun-turunin, dia udah bisa nafasnya lebih enak. Dia bisa ngomong ke saya, dok, saya percaya Tuhan akan tolong saya, dia bilang gitu. Oh iya ibu semangat terus ya ibu, pokoknya ya itu kita sebagai tim medis itu kita sebenarnya concern pasien COVID ini ada 2. Selain penyakitnya mentalnya, justru mentalnya yang dibangun. Jadi kita selalu kasih penguatan mental, selalu kalau saya visit, saya ketemu, saya selalu kuatin, apalagi kayak misalnya dia Kristen, justru kita kasih support terus ya, kasih selain Kristen dan non Kristen pun saya akan support juga gitu, maksudnya sesuai agamanya gitu. Saya bilang pokoknya ibu, Tuhan maha kuasa, nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ibu berdoa terus, berdoa semangat, ibu pikiran positif, anak-anak mencucu nunggu semua, karena kebetulan saya juga kontak sama keluarganya, cucunya, anaknya gitu, dok tolong ya gitulah. Ya itu satu sisi tuh kadang-kadang kita tenaga medis tuh sedihnya kita mengemban harapan berat dari keluarga, dok kalau bisa tolong usahakan yang terbaik, tapi kan kita hanya berusaha ya semua kan Tuhan yang atur gitu. Tapi kita sebisa mungkin ya kita kuatkan keluarganya sama pasiennya. Terus akhirnya puji Tuhan sebelum Natal ini saya nggak akan lupa ini, Tuhan tuh luar biasa. Ibu ini makin bagus nih gulanya. Tadinya awal masuk gulanya tinggi sekali sampai 500, 400, terus kita kasih obat segala macam. Gulanya sudah makin bagus, sesaknya udah makin berkurang, oksigennya bisa kita turun-turunin. Dia swab tanggal 23. Nah, dia swab tanggal 23, terus dia bilang, pokoknya dok, saya percaya dok, Tuhan Yesus kasih hadiah Natalnya saya, saya mau kumpul sama keluarga saya, dibilang gitu. Walaupun ya mungkin paru saya masih jelek ya dok. Iya bu, ibu sabar ya. Memang paru-parunya masih kurang bagus nih. Cuman tanggal 23 dia swab, tanggal 24 keluar hasilnya negatif. Jadi saya datang ke pasiennya, saya bilang, Bu, ini ada kado Natal dari Tuhan, ibu boleh swabnya negatif, ibu bisa pulang ketemu sama keluarga. Wah, langsung nangis dia nih. Benar-benar dia bilang, nah ini benar-benar kuasa Tuhan bu, mukjizat. Ibu dari, bayangin napasnya tuh sesak sekali. Dia bilang, dok saya tuh waktu awal masuk dok di IGD, saya kerasa kayak tenggelam dok, tenggelam tapi nggak habis-habis tenggelamnya, dia bilang. Jadi banyak nih yang bilang pasien-pasien COVID yang berat ya, kondisi berat itu mereka bilang kayak tenggelam, kayak sesak napasnya kayak tenggelam. Gitu dia bilang, saya sesak napasnya benar-benar berat dok, tapi ya gimana ya dok, Tuhan tuh luar biasa. Iya bu, mukjizat Tuhan, saya bilang. Ibu akhirnya bisa ketemu sama keluarga dan pulang. Jadi pulang udah oke nih, udah nggak pakai oksigen, udah semuanya bagus, tensinya bagus, gulanya bagus. Jadi ya itulah. Jadi kadang-kadang saya mikir Tuhan tuh bekerja saat kita merasa nih dari awal, kayak saya secara medis, secara logika medis saya, wah ini jelek keadaannya, ini kayaknya nggak terselamatkan. Tapi Tuhan bisa berkata lain, ya bisa dia luar biasa. Dari udah lansia, penyakit komorbidnya ada 2, keadaan datangnya udah berat, tapi mukjizat Tuhan tuh nyata. Jadi akhirnya 24 Desember dia bilang, dok ini kado Natal yang terindah buat saya dok. Makasih ya dok, dia bilang. Ibu saya yang makasih, saya yang diingetin lagi. Dengan ibu tuh saya jadi selalu diingetin sama Tuhan, gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi salah satunya selain kita menjaga imun kita ya dari iman gitu. Kalau iman kita yang menumbuhkan imun kita, kayak ibu ini dia walaupun dia sesak, dia putar lagu rohani nih, diputar terus lagu rohaninya, dia minta perawatnya yang muter ya, dia minta
dipasang lagu apa namanya tuh, lagu rohaninya. Aduh, siapa itu penyanyi rohani terkenal yang zaman dulu, Herlan Pirena yang nggak salah ya, itu lagu-lagu itu yang dia puter itu yang luar biasa itu. Jadi dia sampai karena imannya kuat, akhirnya dia apa namanya untuk penyembuhannya bagus nih. Jadi itu juga, jadi secara mental itu sangat membantu penyembuhannya. Apalagi ya itu, kita nggak tahu, maksudnya kita selalu diingetin lagi Tuhan tuh luar biasa, kuasanya tuh kita nggak tahu nih, maksudnya kita yang pikirnya saya tenaga medis yang dari awal berpikir nih ibu ini kayaknya nggak akan survive nih, ternyata survive, dan akhirnya mukjizat Tuhan terjadi, dia pulang tanggal 24 malam Natal itu dia pulang. Luar biasa. Dikasih kado Natal bener ya. Iya, itu Neil, itu yang sayang benar-benar nggak terlupakan. Sebenarnya banyak sekali kisah yang lain. Ya. Aduh, nggak apa? Ya itu ya, Tuhan tuh ngingetin saya benar-benar di saat kita lemah, di saat kita lihat titik terburuk orang, jadi kita jangan down. Kita tetap berserah, percaya, mengimani Tuhan tolong. Pasti Tuhan akan kasih mukjizat. Itu sih. Bener banget. Apalagi mungkin Bapak Ibu warjo semua ya Nil ya, kalau misalnya ada mungkin yang terinfeksi atau misalnya lagi down, jangan sedih, jangan down, karena mental yang baik itu sangat membantu imun kita bekerja dengan baik. Dan apalagi yang paling utama iman gitu. Pasti Tuhan tolong. Amin, benar banget. Berarti tema imun karena iman tuh emang bener adanya ya. Bahkan Dokter Mas Berry pun juga udah ada sharing kisah nyatanya nih ya. Betul. Tadi bahwa ya benar tadi terkait dengan ini, kita jangan pernah takut terkait dengan COVID. Kita pegang kuat juga iman kita kepada Tuhan, dan tentunya dengan penanganan dan tentunya dengan pengobatan yang sudah semakin baik, tentunya pasti selalu ada kemungkinan untuk kita bisa pulih. Di kemungkinan terburuk sekalipun, selama masih ada campur tangan Tuhan di situ, kita juga pasti akan pulih ya Mas Berry ya. Iya, betul. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih Mas Berry. Kita udah ngobrol banyak banget, diskusinya banyak banget. Terima kasih buat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga topik dan obrolan kita hari ini juga tentunya bermanfaat buat teman-teman warjo, pendengar semua di sini. Semoga semuanya juga bisa menarik insight di sini, bahwa intinya jangan pernah takut terhadap COVID, untuk kita testing, untuk kita bisa tracing kembali, karena selama ada campur tangan Tuhan, selalu ada kemungkinan untuk kita bisa pulih. Kita tidak pernah tahu jalannya Tuhan tuh kayak gimana. Jadi, dan topik imun karena iman ini harus kita yakini bahwa tidak hanya kita memegang keyakinan ya, mental kita juga kuat, maupun yang sudah terkena COVID ataupun yang tidak terkena COVID pun, kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Tidak hanya menjaga diri, menjaga orang lain juga gitu ya, teman-teman, keluarga terutama, itu adalah lingkaran-lingkaran yang harus kita jaga satu dengan yang lainnya. Nah, gak kerasa udah ngobrol panjang banget dengan Mas Berry. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Terima kasih, sama-sama Nil. Terima kasih. Dan untuk para teman-teman warjo, nanti kita juga akan ada kuis. Jadi jangan lupa pantengin terus sosial media kita. Jangan lupa. Terus kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis nanti di kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ataupun ada teman-teman juga pengen sharing, ada kisah-kisah juga terkait dengan yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Silakan tulisin di kolom komen. Nanti mungkin bisa kita diskusikan, atau supaya kita juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan nanti juga untuk podcast kedepannya juga akan ada topik bahasan lagi yang lebih menarik. Tadi Mas Berry sempat menyebutkan bahwa yang terpenting itu juga terkait dengan mental. Nah, nanti kita akan, untuk di episode selanjutnya, itu kita akan membahas podcastnya itu yang berkaitan dengan sisi aspek-aspek psikologis, penguatan mentalnya seperti apa. Jadi pantengin terus Pojok 9A. Tentunya semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman warjo semua.
Oke, terima kasih Mas Berry, terima kasih para teman-teman Warjo, dan akhir kata pamit dari kami undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih, God bless. God bless.